diamini oleh Apriliani, mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Untirta angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling dosen pengampu Ibu Rauda Zaimah Dalim PMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai membangun hubungan konseling yang melibatkan klien dan juga menegosiasikan kontrak konseling. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien merupakan satu langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang konselor, di mana ini untuk menumbuhkan rasa nyaman dari konseling ketika akan melakukan proses konseling dengan konselor. Dan ini akan menciptakan keterbukaan si konseling untuk menceritakan segala permasalahan yang dihadapinya tersebut. Adapun tujuan dari membangun hubungan konseling yang melibatkan klien adalah untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri konseling kepada konselor, sehingga akan terbentuk suasana nyaman yang dirasakan oleh konseling dan terciptanya keterbukaan pada diri konseling kepada konseling. Adapun aspek yang harus dimiliki dalam membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, yang pertama adalah kehangatan, yang kedua adalah hubungan yang empati, dan yang ketiga adalah keterlibatan klien. Ada beberapa aspek yang harus dipelihara dalam hubungan konseling yang melibatkan klien, yaitu 1. Kehangatan. Artinya, konselor membuat situasi hubungan konseling itu demikian hangat dan bersemangat. Kehangatan disebabkan adanya rasa bersahabat, tidak formal, serta membangkitkan semangat dan rasa humor. Yang kedua, hubungan yang empati. Artinya, konselor merasakan apa yang dirasakan klien dan memahami keadaan diri serta masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga, keterlibatan klien. Klien terlihat bersungguh-sungguh mengikuti proses konseling dengan jujur mengemukakan persoalannya, perasaannya, dan keinginannya. Selanjutnya, dia bersemangat mengemukakan ide alternatif dan upaya-upaya. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, yang pertama adalah membuat suasana ruang konseling yang menyenangkan. Yang kedua adalah pemberian salam yang menyenangkan oleh seorang konselor ataupun konseling. Yang ketiga adalah menetapkan topik pembicaraan yang sesuai. Yang keempat adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan bahasa klien. Yang kelima adalah memberikan sikap yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi tujuan bersama, menjamin kerahasiaan klien, dan juga rasa empati. Baiklah, sekarang apa sih kelebihan dari membangun hubungan konseling yang melibatkan klien? Yaitu yang pertama, konseling akan merasa bahwa dirinya diterima baik oleh konselor. Yang kedua, konseling akan merasa aman dan juga nyaman sehingga akan terbuka kepada konselor. Dan yang ketiga adalah proses konseling akan berjalan dengan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling yang diharapkan. Contoh verbatim dalam membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Konseling. Assalamualaikum Ibu. Konselor. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk nak. Kemudian konseling. Terima kasih Ibu. Konselor. Iya, terima kasih kembali. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Konseling. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Nah, itu termasuk contoh verbatim di mana konselor membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Menegosiasikan kontrak konseling. Baiklah, kita lanjut pada penjelasan yang kedua, yaitu menegosiasikan kontrak konseling. Apa sih yang dimaksud dengan menegosiasikan kontrak konseling? Kontrak atau perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Kontrak di sini lebih kepada menggariskan kegiatan-kegiatan pada saat proses konseling, termasuk kegiatan klien dan juga konselor.
Adapun tujuan menegosiasikan kontrak konseling adalah agar proses konseling yang dilakukan betul-betul berjalan dengan lancar antara konselor dan juga konseling. Oleh karena itu, konselor dan konseling harus membuat kesepakatan di awal melalui kontrak konseling yang akan dilakukan. Apa saja jenis-jenis dari negosiasi kontrak konseling? Yang pertama adalah kontrak waktu, kedua adalah kontrak tugas, dan yang ketiga adalah kontrak kerjasama. Jenis-jenis negosiasi kontrak dalam proses konseling. Yang pertama adalah kontrak waktu. Artinya, berapa lama waktu yang diinginkan selama pertemuan oleh klien dan apakah konselor dan klien tidak keberatan. Yang kedua, kontrak tugas, yaitu tugas apa saja yang harus dilakukan oleh konselor dan klien. Setiap konselor dan klien memiliki tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya, mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjang dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Kelebihan dalam melakukan negosiasi atau perjanjian kontrak dengan klien pada saat proses konseling adalah supaya konseling yang dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, ketika melakukan atau membuat negosiasi kontrak bersama klien ataupun konseli, maka di situ telah diambil kesepakatan bersama antara konselor dan juga konseli dalam menggunakan waktu, tugas, dan kontrak kerjasama dalam proses konseling guna mencapai konseling yang berjalan lancar. Apa saja sih tahapan-tahapan dalam melakukan negosiasi kontrak konseling? Yang pertama adalah konselor mencoba bertanya atau menegosiasikan terlebih dahulu waktu dalam melaksanakan proses konseling kepada konseli. Yang kedua adalah jika konseli merasa keberatan, konselor boleh bertanya dalam hal alasan konseli mengapa ia tidak setuju dengan negosiasi kontrak tersebut. Yang ketiga adalah jika konselor sudah mengetahui alasan konseli secara logis, maka konselor dapat menegaskan atau menegosiasikan kembali waktu yang sudah dikurangi dari sebelumnya. Dan yang keempat adalah jika konselor sepakat dengan konselor, maka konselor bisa membicarakan hal tersebut kepada konseli bahwa ini merupakan kesepakatan bersama antara keduanya. Adapun contoh verbatim dalam negosiasi kontrak konseling yaitu konselor. Jadi hari ini kita akan melakukan proses konseling selama 45 menit. Apakah kamu merasa keberatan? Mohon maaf Bu, sepertinya jika dilaksanakan selama 45 menit terlalu lama ya. Karena hari ini saya kebetulan ada kegiatan lain. Jadi bisa tidak ya Bu jika waktunya dikurangi? Oh begitu. Baik, jika dilakukan selama 30 menit bagaimana nak? Baik Bu, boleh. Baiklah, jika seperti itu, jadi untuk proses konseling yang akan kita laksanakan adalah selama 30 menit ya. Baik Bu, siap. Terima kasih. Seperti itu contohnya. Halo teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan bagaimana membangun hubungan konseling yang melibatkan klien dan juga negosiasi kontrak dalam proses konseling. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Aprilianti, mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP. Jenis dari kontrak dalam konseling